Sering banget saya ingetin kalian, jangan pernah tanggung untuk ngebangun motor custom. Kenapa? Biar nggak kejadian seperti Mas Edwin ini, salah satu customer kita dari Jakarta. Dan kenapanya? Langsung aja kita bahas. Halo, selamat siang buat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Baru kelar lagi satu unit chopper bobber dengan basic mesin Honda Tiger, pesanan dari Mas Edwin Jakarta. Dan awalnya motor ini seperti video ini, cuy. Selamat siang umat manusia. Jadi gini ya, ini chopper baru datang dari Jakarta. Ya bentuknya seperti inilah. Jadi buat teman-teman jangan tanggung kalau main motor. Jatuhnya kenapa? Ntar bakal nggak puas dan mau nggak mau bikin lagi. Jadi ini motor datang ke sini yang kita ambil cuman mesinnya doang sama roda setnya doang. Setelah itu velg pun kita ganti total dan sebagainya. Ini nggak kepake semua. Jadi buat teman-teman selain rugi waktu pasti biayanya juga bakal over karena harus bikin lagi cuy. Jadi nih contohnya ya. Jadi ya nilai sendirilah. Kita nggak mau bilang ini garapan siapa atau gimana, nggak tahu dan nggak mau tahu. Jadi kayak gini. Ini pesanan dari Pak Bos Jakarta. Harus kita buang semuanya, yang diambil dari bagian mesin sama roda depan belakang doang. Gitu cuy. Nih. Ya seperti inilah penampakannya ya. Tuh cuy. Jadi kalau main motor jangan pernah tanggung cuy. Daripada kalian habisnya malah di atas 30 juta lebih dengan biaya daur ulangnya gitu. Jadi mending sekarang langsung bikin ke bengkel yang budgetingnya cocok dan modelnya cocok. Oke? Itu salah satu tips dari kita cuy. Semoga bermanfaat dan selamat siang mas manusia. Ya seperti itulah, kalian bisa nilai sendiri. Dan Mas Edwin nggak puas, akhirnya harus dikirim unit ke kita dan dibereskan sedemikian rupa sampai jadi chopper bobber seperti ini. Gimana menurut kalian? Coba share di kolom komentar. Atau emang menurut kalian lebih bagus motor yang awal sebelum kita rubah total ini? Nah kalau itu masalah selera ya. Jadi bagus atau enggaknya itu relatif sih sebenarnya. Mahal atau murah pun juga relatif. Tapi kalau jelek itu mutlak. Nah kita di sini bakal ngebahas sedikit aja lah reviewnya ya, karena udah banyak banget kita review chopper juga, detailnya mulai yang detail sampai biasa dan sebagainya. Di sini kita bakal lebih banyak ngejelasin soal order motor modifikasi atau selera motor custom kalian gitu. Oke, langsung aja kita bahas chop bobs dari orderan Mas Edwin Jakarta dengan basic mesin Honda Tiger, frame total yang tadinya ya disambung-sambung menjadi satu, akhirnya kita rubah total dengan frame rigid, total custom ya. Biasanya orang-orang bikinnya yang asal bikin itu depan itu dari bawaan frame Tiger atau Binder Mercy dan sejenisnya, dan bagian belakang disambung aja dengan rigid. Jadi ya bentukannya kayak itu tadilah ya. Untuk tangkinya otomatis kita sesuaikan lagi, kita rubah dengan bahan fiber. Kenapa kita pakai tangki fiber? Karena yang pasti lebih tahan lama, nggak berkarat. Dan untuk ketahanan dia terbilang juga tahan, nggak ada masalah. Kecuali kalian tabrakan atau kecelakaan, amit-amit ya, jangan sampai. Dan tangki ini pun juga bergaransi. Seandainya nih pemakaian dan sebagainya kok ada pecah, ada bocor dan sebagainya, kirim balik aja ke kita, bakal kita beresin. Dan kita jamin juga tangki fiber dari Enggal Modified dengan kualitas yang terbaik gitu. Kenapa? Ketika kalian main fiber itu sebenarnya gampang sih. Kalau tukang-tukang fiber atau kang-kang fiber itu mainnya untuk ngambil hematnya, dia pakai talk. Talk itu kayak bedak, kayak tepung dan sebagainya, kayak gitu ya. Dan itu memang ngirit banget di
HPP-nya si resin sama si matnya gitu. Kalau katalis mah murah karena cuman butuh beberapa tetes aja gitu ya. Dicampur jadi satu dan sebagainya dibentuk sedemikian rupa. Itu bisa lebih hemat untuk pemakaian talknya lebih banyak. Nah, kalau kita nggak pakai talk, jadi lebih dominan resin dan mat aja gitu. Jadi tangkinya benar-benar kuat, lenturnya masih dapat dan sebagainya. Jadi ketika roboh dan sebagainya itu nggak akan langsung pecah atau retak gitu. Dan tipe framenya rigid. Lanjut lagi ke belakang ya, tipe framenya rigid. Joknya kita pakai double seat, jadi bisa dipakai boncengan. Footstep belakangnya mana? Nggak ada, emang sengaja nggak kita pasang, jadi mungkin ya bisa ngikut di footstep depan. Atau biasanya tuh kalau boncengan sama cewek, itu kaki ceweknya tuh ada di bawah paha yang depan gitu. Tapi peruntukannya ini motor emang nggak dipakai boncengan dan sebagainya. Sebenarnya untuk ada sisi bar itu untuk tempat tas aja gitu cuy. Jadi ketika keperluan touring jarak jauh dan sebagainya, kita bawanya pun juga lebih enak gitu. Untuk bagian depan kita pakai suspensi dari Yamaha Vixion. Kita chrome dan kita sesuaikan sedemikian rupa untuk beban motor dan pengendaranya. Jadi biar lebih nyaman dipakainya. Untuk kenapa nggak pakai sok bawaannya? Soalnya udah jelek, udah karat parah. Jadi ya daripada yang lain udah ganteng, udah bersih mulus, suspensi depan pakai Honda Tiger, itu pun imitasi lagi ya. Jadi ya udahlah kita ganti aja gitu. Lampu depan kita pakai lampu model-model klasik gitu, 4,5 inci, lampunya terang lumayan lah ya, udah cukup banget untuk pemakaian di kota-kota. Kalaupun kalian masuk di pedesaan ngapain kan gitu ya. Jadi udah aman banget. Dengan roda depan kita pakai ring 18 dengan ukuran 350 dan yang belakang kita pakai ukuran 17 dengan ban 450 Swallow klasik. Nah, untuk tromolnya kita pakai dari Honda Tiger, depan belakang sama. Disc brake lengkap semuanya. Jadi Mas Edwin ini kirim unit chopper yang busuk itu tadi menurut saya ya. Jadi kalau dari kacamata saya pribadi itu chopper busuk, jelek, parah, nggak tahu itu bikinan siapa. Kalaupun saya tahu juga saya nggak bakal sebut bengkelnya. Mas Edwin itu order di Facebook kalau nggak salah. Dan akhirnya begitu motor datang nggak puas. Kalau nggak salah dengan harga 18 juta atau berapa gitu loh, saya lupa. Dikirimlah ke kita dengan biaya restorasi totalnya ini kurang lebih di hampir 20 jutaan gitu. Akhirnya habisnya berapa? 38 juta, belum ongkir dan sebagainya. Lebih mahal habisnya, belum perbaikan mesin dan sebagainya gitu. Akhirnya jatuhnya itu lebih mahal cuy, 38 juta lah ya kurang lebihnya. Dan seharusnya 38 jutaan itu di Engel Modified udah dapat mesin basic, mesin Scorpio, udah detail, suspensi depannya udah pakai Springer, dan ya kalian bisa lihat sendirilah ya gitu. Nah, kenapa saya sering dari awal, dari dulu bahkan saya sering bilang ke teman-teman semua, kenapa jangan pernah nafsu untuk nge-build motor custom, modifikasi dan sebagainya kalau memang keuangannya belum cukup. Jadi jangan dipaksakan gitu. Ngobrol sama bengkel, terserah lah kalian mau masuk bengkel di mana aja, bebas, boleh, terserah, nggak harus di Engel Modified. Dan saya juga nggak pernah bilang kalau garapan dari Engel Modified itu yang terbaik, enggak. Banyak bengkel-bengkel yang lebih baik dari Engel Modified. Tinggal semua itu masalah harga ya. Jadi kalau chopper dengan harga 18 juta kalian itu minta yang ganteng, ya itu sangat amat mustahil. Jadi ya jangan komplain ketika beli motor custom murah, apalagi di forum-forum Facebook tuh banyak banget parah. Bahkan saya sering banget di-tag sama orang-orang gitu ya, sama teman-teman gitu. Nih bang, gimana solusinya nih bang, komennya gimana dong, bla 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 bla. Nyari motor custom 3 juta, nyari motor custom 10 juta dan sebagainya. Di Instagram, di Facebook, di YouTube juga banyak orang-orang yang jual motor custom dengan harga 18 juta. Kalian pasti tahu lah ya modelannya seperti apa. Tuh ada di belakang, kita lagi beresin juga. 18 juta dengan basic mesin Yamaha Bison. Emang Bison itu harganya lebih murah dari Scorpio bekasnya ya.
Dan ini kita komparasi aja. Untuk selang rem depan, nih, sepele banget. Kalau dari kita semua total baru dan kita ganti. Nah, kalau motor-motor yang 18 jutaan, itu selang rem depannya pakai standarnya, selang rem belakang pakai standarnya. Nggak beda jauh, selang rem itu cuman 150 ribuan lah ya, tergantung panjang pendeknya. Ada yang 250 tergantung mereknya juga dan sebagainya. Nah, kalian itu jangan dulu asal bilang mahal. Dan jangan juga asal keburu nafsu untuk punya motor custom, chopper, Jeep style British, model Sportster 48 itu dan sebagainya, bober-bober gitu. Itu banyak banget yang jual 18 jutaan. Saya ngakak aja, ketawa aja itu. Kalau menurut saya jelek parah, nggak tahu ya menurut kalian, karena masalah itu penilaian itu masalah selera aja. Jadi ketika menurut kalian motor 18 jutaan yang orang-orang jual dengan basic mesin Bison itu bagus, ya silahkan beli gitu, nggak ada masalah juga, nggak ngefek juga dan nggak ngaruh juga di saya. Kalau di Angle Modified motor-motor laki minimal start dari harga 35 jutaan gitu. Modelnya juga by request dan sebagainya, warna dan sebagainya. Sebenarnya pengen banget saya review karena kenapa? Biar kalian itu bukan untuk menjatuhkan A, B, C, D, E, F, G, enggak sama sekali. Saya sangat support banget sama bengkel-bengkel yang lain. Cuman untuk edukasi aja dan ayolah bikin motor itu yang proper, bikin motor itu yang ganteng, bikin motor itu yang bersih, yang rapi dan sebagainya gitu. Bukan hal buruk ya untuk menjatuhkan, enggak, sebenarnya itu sangat menguntungkan kalian ketika itu saya review. Cuman nggak mungkin juga saya review. Kenapa? Karena kalian pasti pada tahu lah ya, motor-motor modelan begitu banyak banget berkeliaran di mana-mana. Startnya bahkan ada yang jual 15 jutaan dan stoknya itu banyak. Kalian bisa cari deh. Kalau kalian minat, cek aja Yamaha Bison 18 jutaan atau gimana, atau kata kuncinya yang lain banyak banget, serius. Kalau kalian minat bisa beli juga dan boleh-boleh saja, bebas. Tapi jangan komplain ketika motor datang nggak sesuai ekspektasi kalian gitu ya. Banyak lah di Facebook utamanya ya, di marketplace, di grup-grup jual beli gitu motor custom, itu banyak banget orang-orang yang jual juga. Kalau nggak salah ini dulu Mas Edwin pas curhat dia beli dari Facebook. Tampilannya tuh cakep sih di foto dan sebagainya. Ternyata barang datangnya ya itu tadi ya, videonya udah kita share, kalian bisa lihat seperti itu. Dan minta dirubah, dirapikan semuanya mulai dari mesin, body set total. Jadi dari motor tersebut yang kita pakai apanya aja, dari mesin dan ban, tromol set, udah lainnya total kita bikin ulang semuanya, kita set up semuanya gitu. Dengan begini semoga ya video ini nggak menyinggung salah satu pihak dan semoga nggak bikin yang lain baper juga. Tujuan saya ngebahas komparasi modifikasi itu biar teman-teman yang nonton atau yang ingin order motor custom itu dibuat pengalaman lah, daripada pengalaman harus keluarin duit merogoh kocek yang lebih, endingnya nggak puas. Lebih baik kalian tabung dulu, simpen dulu, atau masuk aja ke bengkel A, B, C, D, E yang menurut kalian sesuai, cocok, tapi jangan keburu untuk yang penting deal deh 18 juta, yang penting deal deh 20, yang penting deal deh 10 juta dan sebagainya. Jangan, tapi dealnya itu dengan harga yang sesuai. Sebenarnya kalian bisa hitung lah. Kalau bikin chopper dengan harga minimal 30 itu masih dapat, tapi kalau di saya nggak dapat. Beda-beda, jadi setiap bengkel itu ada standar pengerjaannya masing-masing gitu. Seandainya masih ada duit 15 juta, DP-in aja ke bengkelnya 50%. Ambil yang harga 30 juta. Jangan paksakan bengkel tersebut untuk bikin motor seharga 15 juta gitu. Terus seandainya tuh mesinnya pakai Scorpio, coba deh kalian hitung harga secondnya Scorpio itu berapa. Harga second Scorpio itu minimal di 8 juta, minimal itu dengan kondisi apa adanya. Kalau mau sehat rata-rata 12-13 juta, tergantung kalian pilih yang mana. Iya, masa ada bengkel ngelayanin modifikasi cuman dengan harga 7 juta cuy gitu. Logikanya nggak nyampe. Jadi nggak bisa, saya mikirnya itu gimana ya, beli bahan Scorpio,
dijadiin bobber nih atau dijadiin chopper, beli mesinnya aja udah 8 juta unit motornya. Terus suspensi depan dipakai lah, oke. Trommel depan belakang dipakai, oke. Frame-nya minimal kalian beli itu kemarin Ateng Katros barusan review frame dengan harga 1.500.000 miring semua. Katakan kalian beli yang paket murah itu ya, mesin 8 juta, frame kalian beli yang harga murah juga 1,5 juta, total udah 9,5 juta. Cat katakan ditaruhlah murah 500.000 ya, udah 10 juta. 5 jutanya untuk ban depan belakang ini 1 juta, velg 1 juta, udah 2 juta. 12 juta, belum jari-jari, belum tromol, set dan sebagainya. Terus belum knalpot, belum cakram depan belakang, belum chrome, belum poles dan sebagainya. Itu hitungan yang kita hitungin dengan harga yang murah. Jadi nggak logis banget ketika kalian order motor dengan harga 15 juta gitu. Jadi dan seandainya ada yang jual second biasanya lebih murah ya. Tapi jangan berharap lebih lah dengan motor-motor yang udah dijual di Facebook atau di Instagram, di YouTube dengan harga-harga yang memang terbilang murah. Jadi jangan berharap lebih. Kalau kalian nggak mau PR ya masuk aja ke bengkel A, B, C, D, E, terserah kalian, nggak harus di angle modified yang kalian cocok, tapi dengan harga itu yang standar lah ya. Jangan cari yang apa-apa itu selalu murah, karena semuanya itu ada ukurannya, ada standarnya, ada otak yang harus dibayar, ada tenaga yang harus dibayar, ada ide yang harus dibayar, ada waktu, ada pengalaman, dan sebagainya, masih banyak lagi gitu. Dan sebenarnya satu unit motor custom kalau saya jual otopet dari harga 24 juta, itu untung bersihnya itu cuman kisaran di 3 juta. Kalau nggak percaya kalian datang ke bengkel, saya kasih rekapannya. Atau kalian sendiri yang belanja semua total apa yang saya butuhkan, saya ongkos kerja aja deh. Gitu juga boleh gitu. Oke, semoga di video kali ini bisa membuka pikiran kalian. Untuk yang udah ngidam banget motor custom, ditahan aja dulu sampai bener-bener di keuangan kira-kira di 30 jutaan lah ya. Kalian bisa tanya bengkel ABC dulu mana yang cocok, baru kalian masuk. Kalau di angle modified motor laki yang aman minimal di harga 35 juta. Itu udah proper lah, udah cakep, udah bersih, udah tinggal pakai gitu. Oke, saya rasa udah cukup penjelasannya, sedikit penjelasannya. Buat yang nonton mungkin yang bersangkutan kayak atau gimana, yang mau marah atau baper dan sebagainya, silahkan, terserah, itu hak kalian, bebas-bebas aja. Yang penting saya di sini nggak pernah sebut nama salah satu bengkel ABCDE, dan kita nggak pernah kasih clue dan sebagainya lah ya. Jadi terserah kalian mau marah silahkan, mau berubah bahkan bikin motor yang lebih proper lagi juga alhamdulillah. Jadi ayo edukasi teman-teman atau edukasi customer kita untuk nge-build motor yang lebih proper gitu. Oke, terima kasih semuanya dan selamat sore malam.